Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin untuk bisa sharing sedikit terkait dengan topik yang hari ini saya sampaikan. Mungkin sedikit berbeda dari Bapak-Bapak pembicara sebelumnya. Saya menyampaikan topik yang eh, bukan terkait dengan bisnis ataupun industri logistik ya, namun terkait dengan humanitarian logistik. Mudah-mudahan menjadi apa namanya eh, ya sharing dapat berguna begitu untuk Bapak dan Ibu hari ini. Hari ini saya menyampaikan terkait dengan predictive model for allocating disaster relief based on artificial neural network yang Bapak Ibu ya. Mungkin dimulai dari sebentar. Ah, tadi sudah kenalan ya Bapak Ibu ya. Temuan dari apa daftar isi yang saya akan sampaikan hari ini hanya sedikit introduction behind the issue, metodologi dan resultnya seperti apa. Oke, diawali dari urgensi kenapa saya menyampaikan topik terkait dengan humanitarian ini seperti itu Bapak. Sebagai informasi saya mulai tertarik gitu ya, untuk mempelajari terkait dengan humanitarian logistik ini semenjak 2 atau 3 tahun ke belakang gitu yang didasari dengan bisa dilihat dari data di depan em, bahwa kita memang dikelilingi oleh ini ya Bapak Ibu ya bencana yang sewaktu-waktu pasti apa bisa saja terjadi di negara kita begitu. Jika dilihat dari datanya bisa lihat bahwa dari setiap tahunnya selalu meningkat ya, baik dari sisi atau bencana yang sifatnya geologi ataupun terkait dengan hidrometeorologi seperti itu. Nah, hal ini tidak lepas dari kita posisinya itu di mana, yaitu kita negara kita eh, selain kita memang negara yang kalau dari apa namanya nyanyian begitu ya Bu, Bapak Ibu eh, di khatulistiwa di kalau kita nanam kayu juga jadi tanaman begitu ya. Namun ya seiring dengan itu pasti eh, ada juga apa namanya bencana atau ada juga risiko yang ditimbulkan dari kita yang ada di wilayah cincin api atau di ring of fire di mana bencana selalu sewaktu-waktu bisa terjadi dan intensitasnya ataupun frekuensinya bisa besar gitu atau banyak itu. Nah, juga dari apa namanya dari data yang dikeluarkan oleh BNPB bisa terlihat dari warna-warnanya sungguh eh, sebetulnya mengerikan ya Bapak Ibu ya dari warna-warna dot yang terlihat di depan bahwa memang dari Sabang sampai Merauke begitu eh, banyak tipe-tipe bencana yang memang menjadi ancaman begitu ya. Seperti itu mungkin yang agak relief sedikit di wilayah Kalimantan gitu Bapak Ibu. Dilihat juga lebih zoom in begitu jika kita melihat per provinsi maka bisa dilihat bagi kita yang berada di Jawa Barat juga menjadi eh, ya salah satu challenging karena intensitas atau frekuensi dari bencananya pun cukup banyak ya dibandingkan dengan apa namanya dengan eh, apa provinsi-provinsi yang lain. Dilihat dari eh, banyaknya korban begitu ya atau baik jiwa maupun sosial yang terjadi begitu ya. Jawa Barat termasuk wilayah yang paling tinggi gitu ya, di Indonesia. eh Memperjelas kembali bahwa kalau di tahun 2023 di sini banyaknya event bencana begitu ya di Jawa Barat dibandingkan dengan yang lain bisa dilihat sebanyak 1.353 kali begitu ya dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain memang cukup apa namanya cukup besar gitu ya dibandingkan yang lain. Dan jika kita breakdown eh, ada macam-macam bencananya. Kalau di tahun 2023 akan lebih banyak terkait dengan extreme weather ya. Jadi cuaca yang ekstrim begitu yang bisa
kayak bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan bencana-bencana seperti earthquake juga salah satunya mungkin bisa menjadi penyebabnya begitu Bapak Ibu ya, puting beliung atau sebagainya gitu. Gitu. Jadi dari hal ini bahwa eh, mengapa saya rasa terkait dengan humanitarian terutama terkait dengan disaster ini sangat penting begitu karena jika kita tidak gagal merencanakan penanggulangan artinya adalah kita juga merencanakan kegagalan untuk bisa menanggulangi yang di mana eh, apa namanya returnnya itu adalah ya manusia jiwa begitu ya. Ya selain juga pastinya korban terkait dengan ekonomi atau finansial juga akan mengikuti begitu. Oke. Masuk ke orang-orang yang terlibat di dalamnya, begitu Bapak Ibu ya yang menanggulangi dan ketika bencana itu terjadi, ada beberapa stakeholder yang memang terlibat. Nah, kalau di sini hanya saya scooping begitu, hanya terkait dengan mm, badan yang menanggulangi bencana BPBD begitu ya. Kalau setiap provinsi, kota itu pasti ada yang namanya BPBD yang apa namanya bertugas untuk bisa menanggulangi ataupun bisa mengorganize organisasi-organisasi yang lainnya untuk dapat menyalurkan eh, bantuan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di TV, nah yang pakai oren-oren itulah bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang bertugas terdepan, yang menjadi garda terdepan ketika ada bencana, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, eh, sesuai dengan scoopingnya, jadi BNPB, BPBD, maaf, omong. BPBD yang saya soroti di sini adalah BPBD yang ada di provinsi. Problem ownernya adalah BPBD provinsi, begitu ya. Nah, ketika terjadi, sorry, eh, bantuan kebencanaan itu bisa kita bagi menjadi beberapa sumber. Jadi ada 3 sumber yang utama, yaitu terkait dengan sumber yang disampaikan melalui APBN, di mana eh, untuk sumber ini bantuannya akan diorganize oleh BNPB yang ada di pusat. Dari BNPB ini akan menyalurkan bantuan itu ke BPBD yang ada di provinsi dan pada akhirnya akan menyalurkan ke setiap kota kabupaten yang ada di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Untuk yang sumber nomor 2, nomor 3, yang tadi APBN ya, yang nomor 2 yang terkait dengan APBD biasanya juga bisa dilakukan pengadaan begitu ya terkait dengan bantuannya. Namun langsung dikelola oleh BPBD provinsi. Sedangkan CSR biasanya dari perusahaan-perusahaan yang memang langsung mengkontak BPBD untuk ingin menyalurkan bantuannya begitu ya terkait dengan eh, misalkan ada bencana di suatu daerah atau seperti apa. Nah, dari ketiga ini, 3 jenis bantuan ini, kita harus bisa membedakan juga terkait dengan jenis bantuan. Kalau tadi sumber bantuan, yang sekarang jenis bantuannya ada 2 macam, yaitu bantuan yang jenisnya terkait dengan penguatan. Penguatan itu adalah bantuan yang selalu disediakan oleh pemerintah pusat melalui BNPB tadi ya, setiap tahunnya untuk menguatkan jika terjadi apa namanya bencana, misalkan banjir ataupun tanah longsor atau yang lainnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada yang nomor 2-nya ada terkait dengan bantuan yang disampaikan memang untuk tanggap darurat. Jadi kalau misalkan ada seperti misal yang besar kemarin ya, salah satunya ada yang Cianjur begitu, itu maka bantuannya berbeda dari yang tadi penguatan. Nah, itu terkait dengan bantuan yang sifatnya eh, respon dari terjadinya bencana. Nah, untuk scoop yang saya sampaikan di hari ini bukan terkait dengan apa namanya tanggap daruratnya, tetapi terkait dengan penguatannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan penguatan yang diberikan setiap tahun oleh BNPB ke BPBD Jawa Barat. Mekanisme dari pengadaan barangnya, meskipun BNPB setiap tahunnya menyampaikan begitu bantuannya, namun pada realnya BPBD yang ada di kota ataupun di kabupaten itu menyampaikan permintaan
permintaan dari banyaknya bantuan yang mereka ingin peroleh begitu ya Bapak Ibu ya. Permintaan itu disampaikan kemana? Disampaikan ke BPBD Jawa Barat dalam konteks ini ya, atau ke BPBD provinsi, ke setiap provinsi begitu untuk bisa di apa namanya dilihat dan disesuaikan nantinya dengan apa namanya bantuan yang disampaikan oleh BNPB. Nah ini mungkin yang agak bisa jadi mungkin celah saat ini ya Bapak Ibu ya, di mana pemberian pemberian bantuan itu tidak didasarkan dari kebutuhan masing-masing, namun memang didasarkan dari banyaknya alokasi bantuan yang memang sudah dicanangkan dari pusat begitu. Jadi itu yang agak sulit dari situ. Nah, yang selama ini terjadi bahwa kalau kita melihat banyaknya bantuan di sini, eh, di mana kalau untuk yang bantuan APBN ini akan sudah tentu jenisnya, di mana sudah ada peraturan yang membuat ada Perka BNPB yang disampaikan ada ya betul, 5 jenis bantuan yang memang disampaikan. Ada blanket, ada instant food, side dish, family kit, dan family hygiene kit. Nah, itu mereka mengalokasikan ke 5 tipe ini ke setiap BPBD provinsi. Nah, jika dilihat dari apa namanya dari data di, yang kita coba collect begitu, nah ini dilihat bahwa antara supply dan demand-nya tidak begitu match ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ini sebetulnya ada datanya per kota kabupaten. Tuh sesungguhnya terjadi disparitas disparitas antar kota kabupaten. Kalau misalkan kita breakdown di setiap jenis apa namanya bantuan itu bisa dilihat alokasinya bisa dibilang tidak ada yang 100%. Di sini hanya sekitar di 60-70% gitu ya, sampai 50%. Hal itu disebabkan ya memang terkait dengan supply yang didapatkan dari BNPB ya dari pusat. Sehingga kurang lebih ada gap sekitar 20-an something untuk persen ya, gap untuk antara disparitas yang terjadi antar kota kabupaten dan perbedaan antara gap supply demand. Nah, sehingga isu atau research question yang apa namanya diangkat yaitu bagaimana cara untuk bisa disparitas ini ya terkait dengan alokasi bantuan ini bisa di reduce ya yang terkait dengan bantuan yang kita sampaikan ke kota maupun kabupaten terdampak. Maaf Bu Nah, Feni, waktu tinggal ada 2 menit ya Bu. metodologinya di sini memang tidak menggunakan tools yang baru atau yang wah seperti itu, namun kita coba untuk bisa membantu terkait dengan disparitas ini menggunakan data analytics, begitu ya, misalkan tadi Profesor Ades lebih ke arah apa namanya konsepsi besar ataupun ya big picture-nya begitu. Ini kalau yang ini yang saya sampaikan hanya sekelumit implementasi dari data analytics terkait dengan permasalahan logistik ini itu terutama terkait dengan humanitarian logistik. Nah, sehingga ketika saya memilih ANN untuk mengatasi atau salah satu solusi yang bisa kita propose begitu ya, ada hal-hal atau variabel-variabel apa yang kita coba collect untuk bisa membuat prediksi ya terkait dengan kebutuhan uh, yang bisa disampaikan ke kota kabupaten. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada enam apa namanya variabel yang memang mempengaruhi dari prediksi apa namanya kebutuhan, yaitu terkait dengan jumlah penduduk, either nanti dipisahkan antar jenis kelamin, begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ada jumlah pengungsi seperti apa, dengan jarak pusat bantuan ke daerah terdampak dan kerentanan bencana atau kita biasanya menyebutnya dengan GIRB. Jadi suatu daerah itu pasti ada skor di mana menunjukkan daerah itu memang sering atau risiko bencananya besar atau tidak seperti itu ya. Salah satunya juga Jawa Barat memiliki GIRB yang besar gitu. Sehingga dari sini kita coba untuk mengolahnya
ya untuk pembagian alokasi permintaan kebutuhan ke 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat begitu ya. Eh yang sebelumnya kita lakukan data preprocessing seperti biasanya, lalu kita modeling dengan AMN dan kita coba lihat lagi fitur-fitur yang terkait itu seperti apa, lihat dengan analisis faktor dan terakhir akan mendapatkan model prediksi yang kita coba propose hasilnya untuk bisa menanggulangi disparitas tersebut. Masuk ke yang terakhir terkait dengan resultnya seperti apa di sini. Jadi di awal kita bisa lihat bahwa eh, di mana untuk setiap jenis tipe bantuan tersebut tidak ada yang melebihi 70 ya, di sini di sekitar 60 sampai 70 sampai 50 sekian. Maka ketika kita mencoba untuk menggunakan ANN ini, kita bisa melihat bahwa di sini di atas 100%. Artinya apa? Artinya sesungguhnya kita bisa lebih ready sehingga memang ketika apa namanya bencana itu terjadi tidak ada eh, apa namanya tidak ada lagi aktivitas misalkan dari kota atau kabupaten yang menginginkan atau apa namanya ya mengajukan kembali kekurangan yang terjadi di daerahnya dikarenakan bantuan yang ada di gudangnya masing-masing ini telah habis. Oke, dari saya cukup sekian, Ibu Mita. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.